Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab tentang kekudusan bagian ketiga, yaitu kekudusan hati. Jadi dalam dua video sebelumnya kita telah belajar tentang kekudusan tubuh dan kekudusan perkataan. Hari ini kita akan lihat atau pelajari tentang kekudusan hati, dan kita akan melihat dari dua aspek kehidupan, yaitu membenci saudara dan yang kedua adalah penyembahan berhala. Kita akan baca dari 1 Yohanes 2 ayat 9-11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Karena siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Hal ini dikatakan secara umum untuk mencintai atau mengasihi saudara kita dan tidak membenci mereka. Mungkin untuk kehidupan yang normal, sebagai saudara bersaudara, kita bisa sangat mudah untuk mengasihi mereka. Tapi ada hal-hal, kadangkala ada situasi di mana saudara-saudara kita adalah bukan orang-orang yang baik. Seperti yang dialami oleh teman saya, seorang hamba Tuhan. Masa kecilnya sangat tidak baik karena ia diperlakukan dengan tidak baik oleh kakak-kakaknya, sehingga muncul kebencian dalam hatinya yang tak bisa dia balaskan. Namun waktu dia sudah melayani pun, dia menjadi suatu pribadi yang kasar terhadap istri dan anak-anaknya karena ada kebencian di hatinya. Puji Tuhan, dia sudah dijamah oleh Roh Kudus sehingga ia berubah 180 derajat dan menjadi seorang pelayan Tuhan yang dahsyat dan dipakai Tuhan luar biasa untuk istri dan anak-anaknya dan juga untuk jemaat di mana ia berada. Jadi masalah kebencian ini sangat ditekankan juga oleh Rasul Yohanes agar kita mengasihi saudara kita. Dan hal yang kedua adalah tentang penyembahan berhala. Mungkin secara manusiawi atau secara sederhana kita bisa melihat bahwasanya kalau penyembahan berhala itu kita menyembah patung-patung, kita datang ke dukun-dukun ketika ada masalah, kita mencari pesugihan untuk kemakmuran atau kekayaan kita di gunung-gunung, atau kita juga percaya pada ramalan horoskop. Itu merupakan suatu bentuk-bentuk penyembahan berhala. Apakah seperti itu? Di Alkitab mengatakan hal lain. Kita bisa baca dalam Kolose 3 ayat 5-6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Jadi jelas di sini Rasul Paulus mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang duniawi, itu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan itu adalah penyembahan berhala. Yang arti berhala di sini adalah sesuatu yang lebih penting dan lebih utama dalam kehidupan kita daripada Tuhan. Jadi berhala itu bisa istri kita, bisa anak-anak kita, bisa harta kita, bisa posisi kita, mungkin jabatan kita di pelayanan dan lain sebagainya bisa menjadi berhala bagi kita. Contoh sederhana adalah kebiasaan orang merokok. Dia bisa mengatakan bahwasanya dia tidak bisa hidup tanpa rokok, setiap hari dia butuh rokok. Itu artinya dia sudah menjadikan rokok sebagai berhala dalam kehidupannya. Ada juga orang yang menjadikan hobinya sebagai berhala dalam kehidupannya. Seperti seorang yang mungkin sangat suka bersepeda, dia akan mendandani sepeda sedemikian rupa sehingga menghasilkan sepeda yang sudah bagus, tapi dengan harga yang sudah luar biasa, yang kadang-kadang tidak mementingkan kepentingan lain, bahkan tidak melihat kepada tetangga-tetangganya yang mungkin membutuhkan bantuan daripadanya, sehingga ia menjadikan sepedanya sebagai berhalanya. Jadi hal itu telah menjadi berhala baginya. Jadi penyembahan berhala itu berarti kita memperhambakan diri pada sesuatu yang bukan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton dan Tuhan Yesus memberkati.